أدمي صلاة على النبي. Apa sih amalan-amalan yang bisa jadi pelebur dosa? Ternyata sebagian itu bukan amalan-amalan yang berat, malah amalan-amalan yang ringan. Bahkan mungkin kita mudah untuk melaksanakannya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah isbaghul wudhu, menyempurnakan wudhu. Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, bahwasanya sabda Nabi, la yusbighul wudhu'a abdun illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudhunya kecuali Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Maknanya gimana? Kalau ada hamba menyempurnakan wudhu, artinya dia melakukan wudhu dan membayar setiap hak anggota wudhu tersebut. Ketika wajah, seluruh wajah dia basuh dengan air. Ketika tangan dia laksanakan seperti itu. Ketika kepala, ketika kaki pun juga sama. Bahkan dia menyempurnakan lagi dengan menambahkan sunnah-sunnahnya. Ketika wudhu yang sempurna itu dilaksanakan, maka akan menjadi sebab orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, peluang ini sebenarnya sering kita dapatkan. Kita sering kali wudhu, bahkan satu hari kita berulang kali wudhu. Namun tidak semua wudhu kita laksanakan dengan isbaghul wudhu, dengan menyempurnakan wudhu. Tapi terkadang hanya sambil lalu dan begitu saja. Kemudian setelah itu juga amalan-amalan yang merupakan pelebur dosa adalah ijabatul muadzin, yaitu menjawab seorang muadzin. Nah, kita satu hari dengar adzan berapa kali? Nah, minimal 5 kali. Nah, itu kan? Kecuali kalau yang tinggal di luar negeri, di daerah minoritas muslimnya mungkin jarang mendengar adzan. Namun rata-rata kan kita tinggal di daerah yang mayoritas muslim dan kita sering mendengar adzan. Kesempatan emas untuk kita semuanya. Nabi SAW beliau bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wabil islami dinan ghufira lahu dzambuhu." Barang siapa yang ketika dia mendengarkan adzan kemudian dia menjawab asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wabil islami dinan, maka dengan bacaan yang sangat singkat, bahkan hanya mungkin setengah menit saja itu kita baca, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita tuh berlumuran dosa, maka kita harus selalu bangkit dan kita harus selalu semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesali dosa kita, berikhtiarlah agar jangan sampai melakukan dosa, namun jangan sampai kita semuanya putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini, penting juga ini. Amalan pelebur dosa lagi yang berikutnya, at-ta'minu fis shalah. Amin, yang aminnya itu berbarengan dengan amin yang diajarkan oleh syariat, artinya amin tersebut dia ucapkan dengan cara yang benar, maka amin itu bisa menjadi amalan pelebur dosa. Dikatakan Nabi SAW bersabda, "Idza ammanal imamu fa'amminu fa innal malaikata tu'amminu." Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kalau imam itu menyatakan amin, maka makmum juga amin. Karena sesungguhnya malaikat juga mengucapkan amin. Apabila aminnya makmum berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti jawab amin yang sesuai dengan aturan syariat. Jadi ketika waladhdallin, ada jeda sedikit, Allah rabbighfirli, kita tetapkan rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, kemudian amin. Siapa tahu ketika kita mengucapkan amin, amin kita bersama dengan aminnya para malaikat. Berarti diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, seringnya kita kalau sholat jamaah waktu amin ngelamun. Jadi imamnya amin, makmumnya diem semuanya. Kenapa? Kadang-kadang melamun. Sehingga lupa untuk menjawab amin. Kemudian setelah itu, di antara amalan-amalan
yang merupakan pelebur dosa, yaitu adalah bersalaman. Nah, tapi kalau lagi masa pandemi begini tentu lihat-lihat dulu ya kondisinya. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma min abdaini mutahabbaini fillah." Dalam riwayat yang lain, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani wa yusalliyani 'alan Nabi SAW illa lam yaftariqu hatta yughfara lahuma dzunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara." Sesungguhnya tidak ada dua hamba yang saling mencintai di jalan Allah. Riwayat yang lain, dua muslim yang ketika berjumpa saling bersalaman dan keduanya saling mengucapkan selawat pada Nabi Muhammad, maka ketika mereka berpisah, maka mereka tersebut diampuni dosa keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang. Nah, begitulah sedikit daripada amalan-amalan yang merupakan amalan pelebur dosa. Sahabatku semuanya, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pintu tobat selalu terbuka. Kita manusia, kita nggak luput dari perbuatan dosa. Namun jangan sampai kita jadi orang yang satu putus asa dari rahmat Allah, yang kedua menggampangkan dosa-dosa kita semuanya. Sesali dosa yang kita lakukan, namun jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah, kemudian laksanakan amalan